Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan, masih diberikan kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini kami juga ingin menyapa seluruh pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada. Ya, selamat bersilaturahim dengan kami di dalam program Ramadan, yaitu Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan tema yang kita angkat setiap kalinya tentu menarik dan berkaitan dengan keseharian kita. Nah, tema yang kami angkat kali ini adalah akan berbicara mengenai ritual ibadah yang kita kerjakan. Sadarkah Anda bahwa bisa jadi setiap ibadah yang kita kerjakan, baik itu sholat kita, zakat kita, sodako kita, bacaan Quran kita, itu terancam bisa saja tertolak. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, tema kita adalah mengapa ibadah Ramadan bisa tertolak. Dan tentunya sudah hadir bersama kita dari Makassar ini Ustadz Dasat Latif, ya, yang akan menjawab semua pertanyaan dari netizen dan juga nanti kami berikan kesempatan kepada Anda juga bisa melalui video untuk bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap menjaga social distance ya Ustadz kita ya. Ustadz, tema kita kali ini adalah mengenai mengapa ibadah Ramadan bisa tertolak. Apa saja yang harus kita perhatikan di dalam beribadah dan kira-kira apa yang menjadi keutamaan di dalam ibadah sehingga ibadah itu sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kesempatan kami berikan pada Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Ramadan bulan untuk memperbanyak amal. Sehingga kita berlomba-lomba, berpastabikul khairat, berlomba-lomba memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Sehingga tidak heran kita melihat subuh hari kita makan sahur. Sebelum makan sahur, kita tadarusan. Selesai makan sahur, kita salawatan. Kemudian kita sholat subuh. Karena di rumah saja kita sholat subuh berjamaah dengan keluarga. Selesai itu, mungkin kita nonton channel-channel dakwah, baca-baca buku. Pagi hari, mungkin karena kebiasaan capek tidur tadi malam, ya banyak kegiatan, tidurlah dia pagi hari. Jam 9 bangun sholat duha. Kemudian beraktivitas bekerja dari rumah. Kerjaan-kerjaan kantor kita kerja di rumah. Duhur kita sholat lagi. Kemudian sore kita ngabuburit, istilah anak milenial, menunggu dengan menyaksikan dakwah-dakwah. Kemudian malam kita tarawih. Kemudian selesai tarawih, dini hari kita bangun sholat tahajud. Banyak sekali kebaikan. Dan akhir Ramadan kita lakukan iktikaf yang tapinya di rumah saja. Kita lengkapi dengan sedekah dan zakat. Luar biasa, banyak kebaikan-kebaikan yang kita kumpul. Tapi ingat, setelah kita kumpul kebaikan-kebaikan itu, tidak membuat kita lengah, tidak membuat kita abai. Sehingga apa? Kita melakukan perbuatan yang bisa jadi perbuatan yang kita lakukan setelah Ramadan menghancurkan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahasa sederhananya begini. Kita kumpul nih kebaikan-kebaikan, banyak sudah kebaikan. Sudah itu jaga kebaikan yang kau sudah terima ini, kebaikan yang kau sudah lakukan ini jaga. Jangan sampai hancur oleh karena perbuatan kita sendiri. Ya, ibaratnya ada perbuatan yang memakan amal-amal kita sehingga diibaratkan kayu kering dibakar oleh api hancur. Sehingga kita tidak mendapat apa-apa kecuali debunya. Kalau dia puasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karenanya perlu kita mengetahui apa saja yang akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Pemirsa yang saya hormati, dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang membuat amal kebaikanmu jadi hancur. Apa itu? Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi.
Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Nah, ini akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Nah, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang rajin tahajud, orang-orang yang rajin sedekah, tapi tidak mampu mengendalikan syahwatnya untuk menceritakan kejelekan orang lain, maka hancur amal-amal kebaikannya. Dia hobi menceritakan kejelekan orang lain, hancur amal-amal kebaikannya. Karenanya Ramadan ini sebaiknya meningkatkan kualitas puasa. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa saum, saum ini adalah puasa plus. Kalau siam, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siam, puasa siam ini hanya mengendalikan kita dari makan, minum dan berhubungan badan dengan sengaja membatalkan. Tapi kalau kita saum, bukan cuma lapar dan dahaga kita tahan, tapi mampu menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang tidak ada faedah. Maka sebaiknya amal-amal kebaikan kita pelihara dengan tidak memposting aibnya orang, tidak men-share kejelekan-kejelekan orang. Ketika Anda memegang handphone, ada nafsu untuk kita nerima nih berita-berita jelek di grup. Nah, itu setan mulai bisik kita, sebarkan. Maka kalau kita ikut menyebarkan itu, maka secara otomatis dia akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Nah, yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati, tidak mempan nasihat. Dia dengar dakwah, milih-milih. Ini bukan selera saya. Ini tidak cocok aliran politik saya. Maka orang-orang yang keras hati, yang milih-milih itu bisa menghancurkan amal-amalnya. Saya dibully di medsos gara-gara ada ceramah saya yang dianggap tidak sesuai dengan aliran politiknya. Orang seperti ini keras hati, milih-milih. Memilih kebenaran itu, menerima kebenaran itu, jangan pilih-pilih. Kalau dia baik, kita terima. Meskipun yang dakwah kita, meskipun yang menyampaikan itu, kita lihat pribadinya tidak bagus. Jangan contoh ketidakbagusannya, tapi kita ambil ilmu kebaikannya. Nah, pepatah kan selalu kita ingat waktu kita masih kecil. Jangan dengar apa yang dia, jangan lihat siapa yang menyampaikannya, tapi dengarlah apa yang dia sampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi ikutilah apa yang dia katakan. Nah, itu kalau mau menerima kebaikan, qaswatul qalbi. Orang yang baik hatinya mestinya punya sifat seperti yang diilustrasikan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Kurang lebih Allah jelaskan, orang yang baik hatinya, orang yang lembut hatinya, mereka ketika mendengar namanya Allah disebut, bergetar hatinya. Dan apabila telah mendengar dakwah, menjadi lebih baik. Misalnya selesai dengar ceramah ini, wah benar itu dia sampaikan Ustadz, saya yang kena ini, saya akan memperbaiki diri. Maka dia baik hatinya, bagus dia punya. Tapi kalau sebaliknya, apa itu? Enak-enak aja dia cerita-cerita neraka, kayak dia datang saja dari neraka. Inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau nasihati atau tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang keras hati, tidak mempan nasihat, bisa menghancurkan amal-amal kebaikannya. Baik Ustadz, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi ya Ustadz ya. Kita akan lanjutkan lagi, sudah 2 disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama tadi hancur amal ibadahnya karena dia tidak bisa menjaga mulutnya membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua adalah orang yang keras hatinya. Tetap di sini, tetap di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Keluar rumah kelihatan apa yang tidak mesti dia kelihatan, itu hancur amal-amal kebaikannya. Atau bapak-bapak ya, keluar rumah pergi main bulu tangkis, pergi main futsal, olahraga, kelihatan pahanya, dosa juga itu, hancur amalmu.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih setia menemani Anda bersantap sahur. Kami tentunya selalu menghadirkan tausiah dari Ustadz Dasat Latif. Dan tema kita adalah apa-apa saja yang bisa menghancurkan ibadah Ramadan kita. Tadi sudah disampaikan ada 2 poin yang buat Anda baru saja bergabung ya. Ada 2 poin. Yang pertama adalah ketidakmampuan kita menjaga lisan kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Dan yang kedua adalah tadi bicara mengenai hati yang keras ya. Orang yang hatinya keras tidak mau menerima kebenaran. Nah, selanjutnya Ustadz yang ketiga dan keempat. Silakan. Ya, terima kasih. Pemirsa yang saya hormati, sambil menikmati santap sahur. Ya, ibu-ibu ini terutama pesan khusus dari Ustadz Dasat Latif. Karena kita di tengah-tengah kepungan wabah, maka perlu mempertahankan imunitas tubuh. Dan cara mempertahankan imunitas tubuh, ibu-ibu harus banyak menghidangkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sifat ketiga yang akan melululantakkan, menghancurkan amal-amal kebaikan kita, qillatul haya, kurang rasa malu. Nah, ini yang paling banyak. Ciri-ciri kurang rasa malu, lihat aja. Pribadi diangkat jadi pejabat, tapi dia menggunakan fasilitas negara, kurang rasa malunya itu, hancur amal-amalnya. Coba lihat Umar bin Khattab ketika jadi pejabat, ya. Coba lihat Umar bin Khattab ketika jadi pejabat. Bagaimana dia tidak mempergunakan fasilitas. Datang orang mengetuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki. Masuk. Ada apa ini bos? Ini Pak Presiden. Tunggu dulu, kau mau cerita ini, cerita berhubungan dengan pribadi Umar atau Umar sebagai presiden? Pribadi saja Pak Presiden Umar. Oh kalau begitu tunggu dulu sebentar ya, kau duduk di situ. Umar padamkan lampu. Mati lampu bejana. Ini tamu berkata, ya Amirul Mukminin, kita cerita gelap-gelap. Kenapa dimatikan? Begini bos, tadi itu saya pakai lampu karena saya lagi tugas dinas ini. Lampu ini dibayar oleh negara, minyaknya uang negara. Saya bekerja ya wajar saya pakai, lagi dinas bos. Sekarang kita cerita pribadi, nggak boleh pakai ini fasilitas negara, minyak negara, nggak boleh dipakai. Begitu tingginya waraknya ini Umar bin Khattab, wara, dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat ini. Kalau punya rasa malu, insya Allah amal-amalnya akan terpelihara. Tapi kalau dia tidak punya rasa malu, hancur amal-amalnya. Mana disebut kurang rasa malunya? Di antaranya kalau prakteknya kalau dia perempuan, keluar rumah kelihatan auratnya, itu hancur amal-amalnya. Keluar rumah kelihatan apa yang tidak mesti dia kelihatan, itu hancur amal-amal kebaikannya. Atau bapak-bapak ya, keluar rumah pergi main bulu tangkis, pergi main futsal, olahraga, kelihatan pahanya, dosa juga itu, hancur amalmu. Masa Ustadz? Iyalah, laki-laki kan auratnya ini pusat sampai di terbalik, pusat sampai ke lutut. Berarti kalau lihat pahanya ya dosa, hancur juga amal-amalnya. Maka orang yang kurang rasa malunya, hancur amal kebaikannya. Ya namanya rasa malu sekarang Pak. Nabi mengatakan, orang beriman itu bertakwa. Dan pakaiannya orang-orang bertakwa itu rasa malu. Malu kalau digaji oleh negara menjadi anggota DPR, tapi tidak memperhatikan kepedulian terhadap rakyat. Malu sudah habis duit untuk pilkada, ternyata tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, hancur amal kebaikannya. Maka di tempat ini kita ajak, mari tingkatkan rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, dan malu kepada diri sendiri. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi yang hancurkan amal ada kata terlalu. Cinta dunia boleh, tapi mana disebut terlalu cinta dunia? Karakternya, ciri-cirinya, satu, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia karena cari nafkah ya. Lalu dia tinggalkan sholatnya, atau dia sholat tapi akhir waktu dia bilang, ini lagi sedikit ini, mumpung lagi banyak pembeli, dia tunda-tunda waktu sholatnya. Itu disebut cinta, terlalu cinta kepada dunia. Mana lagi orang yang terlalu cinta kepada dunia, ciri-cirinya takut tua. Begitu mulai kelihatan kumisnya ada putih, atau jenggotnya ada putih, atau rambutnya mulai agak putih, stres dia. Akhirnya apa? Dia ambil semer, dia semer rambutnya. Ingat, semer rambut
boleh, tetapi kalau semer hitam haram. Kenapa? Kenapa haram? Karena dia menipu. Kalau semernya seperti warna apa itu? Daun pacar, boleh. Karena orang pasti tahu, oh rambutnya disemer ini. Begitu dia mulai putih rambutnya, gelisah, disemer, masuk di matanya. Rasa. Nah, pemirsa, cinta dunia, nganggap enteng ibadah, takut dibilang tua, kemudian menghalalkan segala cara. Dia puasa, tapi cari nafkah menghalalkan segala cara. Dia puasa, tapi kontraktor menghalalkan segala cara. Bicara tentang kontraktor ini, saya teringat cerita, ini anekdot, antara penghuni surga dengan penghuni neraka. SMS-an lah ini penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, "Woi mas bro, bagaimana kabarmu itu di surga? Bagaimana kabarmu di neraka?" Tidak ada enaknya di sini, di blender jaki terus. Lalu penghuni neraka bilang, "Kau bos, bagaimana kabarmu di surga?" "Masya Allah, enak betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Nyamanlah kita ini di surga." Lalu penghuni neraka ini berkata, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ, ke surga, melihat situasi?" Dia bilang, "Boleh." Tapi dia bilang penghuni surga, "Bagaimana caranya?" "Gampang." Nah ini kan penghuni neraka kan banyak-banyak yang kreatif. "Gimana caranya?" "Kami dari neraka bikin jembatan, kalian juga dari surga bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Oke, setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Ini sudah sampai di tengah, dilihat-lihat. Kenapa nih jembatan dari surga belum mulai? Teriaklah ini dari neraka. "Oi mas bro, kenapa itu proyekmu belum kamu mulai? Kami ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai proyekmu?" Apa kata penghuni dari surga? "Bagaimana mau dimulai bos? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung kalkulator." Jadi kontraktor kalau tidak ada rasa malunya menghalalkan segala cara. Kalau dia jadi kontraktor kemudian dia terlalu cinta kepada dunia, maka akan menghalalkan segala cara. Nah, orang yang terlalu cinta kepada dunia, hancur amal kebaikannya. "Ustadz, tidak boleh cinta dunia." Boleh. Mana bisa kita sampai di akhirat kalau tidak ada di dunia? Makanya kita kan berdoa dulu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu, baru akhirat. Dunia ini sarana, jembatan untuk meraih akhirat kita. Jangan sampai gara-gara dunia, kehidupan akhirat kita hancur. Nah, orang yang hancur itu adalah mereka yang terlalu cinta dunia dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Boleh bapak kaya, tetapi begitu setelah kaya jangan sombong, karena sombong itu menghancurkan juga bapak. Boleh bapak cari nafkah, silakan dengan caratan halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Allah tidak melarangnya. Boleh bapak jadi politisi karena cinta dunianya, boleh, tapi jadilah politisi yang amanah, bukan justru jadi politisi yang tidak amanah. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita adalah tulul amal. Apa itu Ustaz? Panjang angan-angan alias malas. Mau masuk surga, tidak mau beramal. Orang yang malas sesungguhnya tidak mencerminkan pribadi muslim yang baik. Islam agama perjuangan. Islam agama pekerja. Islam agama orang-orang yang rajin bekerja. Kalau dia malas, sesungguhnya tidak ada teladan dari Rasulullah. Dia tidak tahu saya mencontoh. Nabi pedagang, tidak kerja. Maka orang-orang yang malas hancur amal kebaikannya. Maka pemalas tidak laku dalam agama Islam. Baik Ustaz. Ya, baik Ustaz, kita akan apa lanjutkan. yang keenam kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Ya, maka setiap kita sholat itu selalu kita punya MOU dengan Allah, kita bikin ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka salah satu lagi ciri ibadah yang baik itu dia mengharapkan ridha Allah, semata-mata karena Allah.
Ya, sudah 4 disebutkan oleh Ustadz tadi, karakter orang yang kira-kira dengan sikap dan perbuatannya bisa menyebabkan semua amal ibadahnya ini tertolak. Yang pertama adalah orang yang bicarakan keburukan orang lain, terus juga orang yang hatinya keras, terus orang yang hubud dunia atau terlalu cinta terhadap dunia, yang tadi terakhir adalah orang yang panjang angan-angannya atau malas. Ya, Ustadz, mungkin kita bisa lanjutkan lagi tentang bahasan kita kali ini. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih. Sebenarnya sudah 5 ya. Ya. 6 yang menghancurkan amal kita. Saya ulang, kita review kembali. Ya, baik. 1, itu orang yang keras hati. Ya. Ya. 2, orang yang suka cerita kejelekan orang. Ya. Yang ketiga, orang yang kurang rasa malunya, tidak punya rasa malu sama sekali. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang terlalu cinta dunia. Ya. Kemudian termasuk lagi yang kelima adalah mereka yang malas atau tulul amal, panjang angan-angan. Yang keenam. Nah, yang akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Dia menjadi api yang membakar segala kebaikan kita. Itu wazalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Ya, dia yang puasa tapi dia juga yang suka makan barang haram. Dia yang sedekah, tapi dia juga yang praktek riba. Ya. Dia yang sholat, tapi dia juga yang nyogok. Ya, berbuat zalim tidak pernah dia berhenti. Ya. Nah, zalim itu ada 3 sasarannya. 1, zalim kepada Allah. Siapa yang zalim kepada Allah? Orang yang diberi nikmat oleh Allah, diberikan umur, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, tapi hak-haknya Allah untuk disembah, kewajibannya kepada Allah dia tidak lakukan. Ini namanya zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Hak-haknya orang kita ambil. Kewajiban kita kepada tetangga kita tidak tunaikan. Kewajiban kita kepada anak buah, pegawai kita tidak tunaikan. Tapi hak-haknya pegawai kita ambil. Hak-haknya warga negara kita kebiri. Maka itu zalim kepada orang lain. Bertetangga, nyerobot tanahnya orang. Ya. Nah, itu orang zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Siapa ini maksud zalim kepada diri sendiri? Mereka yang mengabaikan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Misal, termasuk zalim karena dia pecandu bola, matanya sudah ngantuk, haknya mata untuk istirahat, haknya mata untuk tidur. Tapi karena dia menunggu pertandingan yang sangat spektakuler, akhirnya dia begadang 24 jam tidak tidur. Matanya ngantuk, malah dia kasih pemanas di pinggir matanya. Ini termasuk zalim kepada diri sendiri. Ya, ada orang seperti itu, menzalimi diri sendiri. Diri ini punya hak. Makanya tidak boleh dilanggar hak-hak diri. Itulah sebabnya puasa dalam Islam tidak dibenarkan puasa 24 jam. Kenapa? Karena diri juga punya hak untuk istirahat, perut juga punya hak untuk diisi. Maka orang yang mengabaikan hak-hak jasmaninya termasuk orang yang zalim kepada dirinya sendiri dan di akhirat nanti akan dituntut oleh jasmaninya. Nah, ini orang-orang sifat-sifat ini yang akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Apabila masih kita miliki sifat-sifat ini, saya Ustadz, sepertinya dari 6 ini 2 yang bermasalah. Ayo taubat, segera perbaiki diri. Saya Ustadz, 4 yang bermasalah. Yuk, jangan putus asa. Kasih sayang Allah selalu Allah limpahkan, maka segera tunaikan perbaikan diri. Apabila Bapak Ibu memiliki 6 ini, sudah disampaikan, lalu tidak mau memperbaiki diri, nanti di akhirat Bapak termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Kita cari amal kebaikan kita. Mana amal-amalku? Mana puasa-puasaku? Lalu dijelaskan, memang amalmu banyak ketika kau hidup di dunia. Tapi seiring dengan itu, ada sifat-sifat tercelamu yang menghancurkan amal-amalmu. Sehingga kau tidak punya lagi kebaikan-kebaikan pada hari ini. Tergolonglah kita orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari netizen, Ustaz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana jika saya selama bulan Ramadan selalu mengkhawatirkan bahwa ibadah Ramadan saya tertolak? Apakah itu ciri nyata yang menandakan bahwa ada yang salah dengan ibadah saya? Ada hal-hal yang bisa membuat kita, pertanyaannya begini, apa sih tanda-tanda ibadah saya ini tidak faedah? Iya.
Tanda-tandanya apabila Anda rajin beribadah tapi tidak mampu menghindarkan diri dari maksiat, itu ada masalah dengan ibadahmu. Kamu yang rajin sholat, ya perempuan dia rajin sholat, 5 waktu dia sholat, tapi keluar rumah kelihatan auratnya. Ini ada masalah ini, pasti ada masalah. Anda yang rajin Senin Kamis, tapi masih hobi nyogok dan makan-makan uang sogok, ada masalah dengan ibadahmu. Anda rajin sedekah, tapi Anda juga masih suka ngambil barangnya orang. Berarti ini ada masalah dengan ibadah kita. Ciri orang-orang yang amal kebaikannya tidak ada faedah apabila amal-amal tekun dia laksanakan, kebaikan-kebaikan dia rajin laksanakan, tapi tidak mampu mencegah dirinya dari kemaksiatan. Contoh paling konkret kan sholat. Orang itu sudah dari kecil kita hafal, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tarawih kita lengkap, sholat tahajud kita lengkap. Tapi kok masih sering kita cerita kejelekan orang, kita masih sering ngambil haknya orang, kita masih temperatur. Cocok Mia? Apa itu? Suka marah-marah. Itu berarti ada masalah dengan sholat kita. Ya. Ya, saya sudah terlalu sering ditembak kepala aku dengan itu alat-alat temperatur. Jadi ingatnya temperatur. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi itu tadi ciri-cirinya ya Ustaz ya, sudah disampaikan. Dan tentunya ini jadi bahan introspeksi diri kita. Jadi seandainya ibadah kita tidak mampu menghalangi kita dari perbuatan maksiat, bisa jadi ada yang salah dari ibadah kita ya. Kita akan berikan kesempatan lagi pertanyaan untuk Anda netizen. Oh ya, oke, ini masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Ada baru pertanyaan masuk ini Ustaz tentang ibadah. Ustaz, saya pernah dengar bahwa keikhlasan adalah salah satu pintu masuk diterimanya amal ibadah. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa ibadah saya ini kurang ikhlas Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, betul sekali. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau dia melakukan kebaikan karena mengharap pahala coblos, pahala coblos dia dapat. Misalnya ketika pilkada, ini kan dekat-dekat ini katanya pilkada diundur karena ada wabah. Maka dia membagi-bagi sembako di bulan Ramadan ini. Dia bagi-bagi bantuan di bulan Ramadan ini. Tapi bukan kepeduliannya terhadap fakir miskin. Dia lebih peduli kepada dirinya. Maksudnya apa? Dia mau dicoblos. Berarti tidak ikhlas. Tetap dapat faedah. Apa faedahnya? Faedah dunia. Apa faedah dunia? Dia dicoblos. Soal terpilih atau tidak, wallahu alam. Ya, maka setiap kita sholat itu selalu kita punya MOU dengan Allah. Kita bikin ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka salah satu lagi ciri ibadah yang baik itu dia mengharapkan ridha Allah semata-mata karena Allah. Dan ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia beribadah terlalu sering di-share di medsos, itu ciri-ciri orang-orang yang tidak ikhlas. Ya, pergi sholat OTW berjamaah. Dulu sebelum ada corona. Ya, sampai di masjid, alhamdulillah mendengarkan ceramah. Begitu selesai ceramah dia sholat sunnah 2 rakaat. Begitu sujud terakhir dia foto ini dari atas. Ya, selfie. Alhamdulillah selesai 2 rakaat. Nah, ciri-ciri orang yang tidak ikhlas beramal itu segalanya mau dipublikasi, semuanya mau di-share, ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi benar ya Ustaz, salah satu kuncinya adalah tidak diterimanya amal ibadah adalah kurangnya keikhlasan. Ya. Ikhlas itu artinya murni niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita penyebab amalan ditolak atau ibadah kita ditolak di bulan Ramadan, tentunya hanya bersama Ustadz Dasat Latif, hanya di sini di Metro TV. Berdoa itu menyampaikan curahan hati. Berdoa itu curhat. Orang Bugis mengatakan mapeletu.
Ya, peletuk ki agai tak. Sampaikan kepada Allah apa maunya. Dalam bahasa apa saja. Nabi jelaskan, berdoa engkau memakai bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa, boleh. Pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi bergabung dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan sekarang kita sudah masuki segmen terakhir dari program kita di pagi hari ini. Dan ada sebuah pertanyaan ini berupa video kepada Ustadz Dasat Latif. Untuk itu sama-sama kita saksikan, ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Tanete Bulukumba. Mau bertanya kepada Pak Ustadz Dasat Latif, bagaimana doa yang baik untuk meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan segala amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pertanyaannya dari kawan kita tadi adalah bagaimana doa yang baik untuk meminta ridho Allah dengan harapan diterimanya amal ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Salah satu doa yang paling sering dilantunkan, terutama ketika kita taraweh, ya, yang selalu kita ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'alka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan? Ini diulang-ulang itu, minta ridha. Ya Allah, ridhamu saya berharap, ridhamu saya masuk surga dan terhindar dari api neraka. Nah, tapi selalu saya tekankan ketika berbicara soal doa. Doa itu tidak harus Bapak Ibu pergi ke toko buku, lalu beli doa-doa pilihan, buku doa-doa pilihan, sampai di rumah ibu hafal, setelah dihafal lalu kita panjatkan kepada Allah. Berdoa bukan menghafal. Berdoa itu menyampaikan curahan hati. Berdoa itu curhat. Orang Bugis mengatakan mapeletu, ya, peletu ki agai tak. Sampaikan kepada Allah apa maunya, dalam bahasa apa saja. Nabi jelaskan, berdoa engkau memakai bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa boleh. Ya, bahasa Inggris, oh my God, please help me. Kalau Bapak tahu, ya. Jadi tidak mesti pakai bahasa Arab. Bapak minta supaya pahalanya ini diridai Allah, diterima di sisi Allah, ya doalah selesai Anda berdoa, selesai Anda sholat, tahajud, minta, ya Allah, rahmatilah saya ya Allah, terima segala amal ibadahku ya Allah, jika ada yang berlebih, maafkanlah ya Allah, jika ada yang kekurangan dalam ibadah saya Allah, cukupkanlah ya Allah, dan yang lebih penting dari Allah, semua ibadah-ibadah yang kulakukan selama Ramadan ini, berikanlah kemampuan ibadah itu, ibadah kebaikanku itu mampu memperbaiki diriku, akhlakku. Doa, minta ridha, ya Allah ridai kebaikan-kebaikan saya ini. Ya Allah, ibadah yang saya lakukan ini, berikan saya kemampuan dengan ibadah itu memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratku. Boleh berdoa seperti itu. Berdoa, saya ulang lagi, stressingnya, berdoa tidak menghafal, berdoa tidak tulis status, tapi berdoa itu adalah menyampaikan curahan hati, boleh dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya. Jadi langsung ya Ustaz ya, langsung aja kita minta sama Allah ya Ustaz ya, pakai bahasa Indonesia boleh ya Ustaz, insya Allah diijabah oleh Allah ya Ustaz. Boleh. Ya. Boleh, bahkan berdoa dalam hati pun Allah tahu, Allah paham. Ya. Saya jadi ingat Ustaz pernah menyampaikan juga di dalam salah satu pertemuan kita sebelumnya, fa idza ta'allaka ibad anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya betul ya Ustaz ya. Itu ya Ustaz ya, bahwa ketika bertanya katakan bahwa aku dekat, kata Allah begitu. Dan berdoalah kepada Allah. Ustaz pertanyaan selanjutnya dari netizen Ustaz. Mohon izin Ustaz, dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar saya bisa istiqomah dan diterima amal ibadah kita? Silakan Ustaz. Ya, istiqomah itu adalah konsisten, tetap dalam ibadah-ibadah itu. Ya, misal selama Ramadan kan kita sholat
tarawih. Ya, maka keluar dari Ramadan kita pelihara sholat lail, bukan lagi tarawih. Jangan sampai Anda tarawih di luar Ramadan. Ya. Nah, tetapi apa? Sholat lail. Sholat lail apa? Tahajud. Ya, boleh hajat. Jadi kita tetap istiqomah di situ. Selama Ramadan kita puasa. Dari hari pertama sampai hari ke-30 kita puasa. Maka kalau kita mau istiqomah, kita lanjutkan dengan apa? Puasa-puasa sunnah. Yang ideal itu Senin Kamis, masuk Senin puasa, masuk Kamis dia puasa sampai akhir hidupnya. Maka dia pelihara itu. Selama Ramadan kita bayar zakat. Maka istiqomahnya kita selalu bayar zakat ketika kita menerima penghasilan, namanya zakat penghasilan. Selama Ramadan kita rajin membantu orang susah, bersedekah. Keluar Ramadan kita istiqomah, tetap kita bersedekah. Nah, tapi ingat, setelah itu pelihara. Jangan sampai perbuatan yang kita kemukakan tadi, terutama yang 6 ini, kita lakukan kebaikan, tapi kita lakukan juga yang 6 ini yang menghancurkan amal, maka itulah yang disebut dia beribadah, tapi dia tidak pelihara ibadahnya itu. Sehingga apa? Hancur amal-amalnya oleh karena perbuatannya sendiri, perbuatan tercela. Masya Allah. Baik Ustaz, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan di segmen terakhir ini Ustaz, dari tema kita hari ini? Bulan Ramadan ini bulan untuk memperbanyak amal kebaikan. Berpastabikul khairat, berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Karena Ramadan ini bulan untuk dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan kita. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan itu. Tapi ingat, setelah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, harus kita istiqamah dengan kebaikan itu. Bukan cuma istiqamah, yang lebih penting, peliharalah kebaikan itu. Jangan sampai kebaikan kita hancur karena sifat tercelah kita. Sifat tercelah apa itu? 1. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka menceritakan kejelekan orang. Kalau Anda berpuasa, rajin Senin Kamis, tapi rajin juga cerita kejelekan orang lain, itu berarti Anda tidak sadar, Anda menghancurkan amal sendiri. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, qaswatul qalbi. Keras hati, tidak mempan nasihat. Diceramai tidak mau menerima nasihat. Ini orang-orang yang hancur amalnya. Kemudian yang ketiga, yaitu hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi ada kata terlalu yang tidak disenangi Allah. Kemudian yang keempat, qillatul haya. Kurang rasa malu. Maka mestinya orang yang berhasil puasanya meningkat pula rasa malunya. Dan yang keempat, orang yang menghancurkan amal kebaikannya itu adalah tulul amal atau panjang angan-angan alias pemalas. Dan yang keenam, menghancurkan amal-amal kita, wa zalimun la yantaqi, perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Kita sampaikan perkara ini untuk kita hindari agar amal-amal kita bisa selamat. Dan orang-orang yang menghindari sifat-sifat tercela ini bukan cuma selamat di akhirat, tapi insya Allah mulai di dunia dia sudah mulai selamat. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat tercela ini, sehingga amal kita bukan cuma kita nikmati di dunia, tapi insya Allah bisa menyelamatkan kita sampai di akhirat kelak. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, tentunya senantiasa di bulan Ramadan ini apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita jaga ya, dan kita senantiasa berdoa ya. Pada saat tarawih tadi ada doanya disampaikan oleh Ustadz juga, dan juga kita berdoa ya, semoga dengan mendapatkan kebaikan dunia yang baik ya gitu ya, yang Allah berikan kepada kita, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang takwa di dalam beribadah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan keberkahan bagi kita semua, dan terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya, dan terima kasih atas ilmunya Ustadz. Terima kasih juga pemirsa, dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari Ustadz Yusuf Mansur dalam program Asmaul Husna, dan bersama anaknya Wirda Mansur tentunya, dengan membacakan Asmaul Husna dan juga menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan Asmaul Husna yang dibahas setiap episodenya. Saya David Halik undur diri, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi.